Tasikmalaya misalkan ya, yang memeriksa pasien dengan jas hujan karena keterbatasan, itu sudah kita selesaikan. Itu apa? Itu karena sempat viral tuh Kang Emil. Ya, karena kita ada fotonya, kita mau menunjukkan orang kemudian khawatir bagaimana petugas rumah sakit pakai jas hujan. Hal-hal inilah yang akan kita hindarkan dengan pusat informasi. Ini satu pintu, Jawa Barat ini harus satu pintu supaya informasi di daerah tidak mudah viral, bikin panik kan begitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi dengan kondisi sekarang sudah jauh lebih baik. Tapi Kang Emil, apakah ini artinya memang sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit di daerah di Jawa Barat memang jauh dari memadai? Ya, karena koordinasinya tidak bisa diselesaikan oleh tingkat 2. Jadi banyak peralatan dan perlengkapan ada di provinsi, tapi kan on demand. Jadi kita menunggu ajuan dari tingkat 2, kalau kekurangan kita sampaikan. Kalau bicara reaksi yang proporsional, ya under reacting itu salah, overreacting juga salah, proporsional. Karena itu langkahnya kita begini, kalau kita lakukan. Pertama, ketika kasus ini masih terbatas, belum ada confirm positif, maka yang kita lakukan adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta mengerti SOP menangani bila ada orang yang terdeteksi. Dan itu kemudian punya tempat untuk mereka bertanya, berkonsultasi. Itu kita siapkan sejak Januari, tanpa pengumuman. Jadi kalau perhatikan tidak ada pengumuman apapun, tetapi semua fasilitas kesehatan di Jakarta, 197 rumah sakit, semua puskesmas tahu persis apa yang harus dikerjakan. Kemudian fase kedua. Fase kedua adalah ketika sudah confirm positif. Pada saat itu, mulai saat itu, kita harus menyampaikan kepada publik bahwa Jakarta transparan. Kami sampaikan apa adanya. Menghindari panik itu justru dengan menunjukkan keapa-adaannya. Makin disembunyikan, makin menimbulkan spekulasi. Karena itulah kita siapkan daily brief. Setiap hari, ketua tim tanggap corona, COVID-19, menyampaikan pada publik situasinya apa, langkah kita apa. Tujuannya adalah membuat publik tidak panik, bukan dengan menutupi, tapi dengan menyampaikan. Ada yang kita tidak bisa sampaikan, karena kewenangan pusat, misalnya positif atau tidak. Lalu yang ketiga, ketika ini sudah muncul, lalu apa yang dilakukan? Kita harus melakukan pengendalian interaksi masyarakat. Sejak minggu lalu, begitu positif, kita sampaikan semua perizinan baru kita tunda. Dan kita membentuk tim review perizinan. Sekarang semua kegiatan di Jakarta harus melaporkan kepada tim review perizinan. Nanti kita akan putuskan, boleh diteruskan dengan persyaratan, atau ditunda, atau harus dibatalkan. Ada faktor-faktornya nanti yang menyebabkan kita harus mengambil keputusan itu. Oke, termasuk keputusan untuk akhirnya menunda Formula E, Mas Anies? Termasuk, karena Formula E itu akan melibatkan peserta dari berbagai belahan dunia, dan banyak dari mereka yang datang dari negara-negara yang pada hari ini terpapar coronavirus. Resikonya pada warga Jakarta terlalu besar. Karena itu kami sampaikan kepada pihak penyelenggara bahwa kita memprioritaskan keselamatan warga Jakarta. Dan karena itu kemudian kita tunda.